teman-teman, welcome to Manajemen Kelas A. Kali ini kita bakal ngejelasin tentang Information Technology in E-commerce atau teknologi informasi dalam e-commerce. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seputaran peran teknologi informasi dalam e-commerce, keamanan data dan privacy di e-commerce, sistem pembayaran digital, penggunaan big data dan analitik dalam e-commerce, dan juga tren teknologi masa depan dalam e-commerce. Teman-teman semua, silahkan simak dengan baik ya. Kalian semua tahu nggak sih apa itu e-commerce? Nah, e-commerce ini secara umum adalah aktivitas membeli dan menjual produk atau jasa melalui platform elektronik seperti situs web atau aplikasi mobile yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era teknologi ini, teknologi informasi telah menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan e-commerce. Nah, sedangkan menurut Louden, Coulter, dan Armstrong, pengertian e-commerce ini merujuk pada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif komunikasi, yang kedua, perspektif proses bisnis, yang ketiga, perspektif online, dan yang keempat, perspektif layanan e-commerce. Dalam perspektif komunikasi, e-commerce dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, sampai pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Menurut perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Sedangkan dalam perspektif online, e-commerce menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Yang keempat, perspektif layanan e-commerce, yakni sebagai alat untuk memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu e-commerce? Selanjutnya, ternyata e-commerce ini banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis e-commerce. Yang pertama B2B, yang kedua B2C, yang ketiga C2C, dan yang keempat C2B. Yang pertama B2B atau business to business. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya seperti Alibaba dan Thomasnet yang menyediakan pasar yang memungkinkan perusahaan untuk membeli dan menjual barang dalam jumlah besar dan seringkali dengan harga yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, platform B2B ini menawarkan fitur seperti manajemen rantai pasokan, integrasi ERP, dan alat pembayaran yang disesuaikan untuk mendukung operasi bisnis. Yang kedua, B2C atau business to consume. Pada jenis e-commerce ini mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Sebenarnya jenis ini sama seperti toko retail pada umumnya, di mana produsen juga dapat menjual produknya secara ecer, tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakannya untuk proses transaksi melalui online. Contohnya seperti Shopee, terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumennya. Nah, situs B2C ini seringkali menyediakan pengalaman belanja yang kaya fitur, termasuk rekomendasi personalisasi, ulasan produk, dan layanan pelanggan yang responsif. Ketiga, C2C atau konsum to konsum. Pada jenis e-commerce ini, transaksi penjualannya dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Nah, biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antara konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan cash on delivery atau COD. Saat ini telah banyak juga website yang bisa mempertemukan antara penjual dengan pembelinya, misalnya saja Kaskus atau OLX.
Fitur unik dari C2C ini adalah sistem penilaian dan ulasan yang memungkinkan pengguna untuk memberikan feedback. Yang keempat, C2B atau Consume to Business. Jenis ini merupakan kebalikan dari Business to Consume. Kenapa? Karena jenis ini termasuk jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Pada jenis consume to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Salah satu website C2B adalah freelancer.com, di mana pada situs itu dapat sebagai wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance atau keahlian lainnya. Keunikan C2B terletak pada pemberdayaan konsumen, memberikan mereka platform untuk menawarkan jasa atau produk mereka secara luas. Nah, untuk selanjutnya, apa sih peran teknologi informasi terhadap perkembangan e-commerce? Yang pertama, sebagai pertukaran informasi. Yang kedua, otomatisasi dan efisiensi operasi. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang keempat, jangkauan pasar yang lebih luas. Yang kelima, sistem pembayaran yang aman dan mudah. Dan yang keenam, pemasaran digital yang tepat sasaran. Sebagai pertukaran informasi, teknologi informasi ini memainkan peran penting dalam perdagangan elektronik, di mana hal ini mengubah cara bisnis dan berinteraksi dengan konsumen, digunakan untuk pertukaran informasi sebagai media promosi, surat elektronik, dan juga konsultasi dengan konsumen secara daring. Yang kedua, otomatisasi dan efisiensi operasi. Teknologi informasi ini memungkinkan bisnis untuk mengotomatisasi berbagai proses seperti manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan pengiriman barang, sehingga meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Salah satunya dengan menggunakan teknologi buatan atau AI dan analitik big data, e-commerce dapat menawarkan layanan pelanggan otomatis melalui chatbot serta rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan riwayat pembeli. Yang keempat, jangkauan pasar yang lebih luas. Teknologi informasi memungkinkan bisnis menjangkau pasar global melalui platform digital. Perusahaan tidak lagi terbatas oleh batasan geografis, sehingga produk dan layanan mereka dapat dijual ke seluruh dunia dengan menggunakan situs web atau aplikasi e-commerce. Yang kelima, sistem pembayaran yang aman dan mudah. Teknologi informasi memungkinkan integrasi sistem pembayaran digital yang aman, seperti payment gateway, e-wallet, dan QR code yang memudahkan transaksi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Keenam, pemasaran digital yang tepat sasaran. Teknologi informasi membantu bisnis mengoptimalkan kampanye pemasaran digital melalui SEO, iklan di media sosial, dan analisis data perilaku konsumen, sehingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjangkau target pasar. Selanjutnya yaitu keamanan data dan privasi di e-commerce. E-commerce telah membantu para pengguna internet seluruh dunia di dalam proses jual beli online secara online. Ada banyak sekali pelaku e-commerce yang menjadikannya sebagai bisnis, baik beli produk maupun jasa, dan tentu saja ada banyak konsumen online yang menggunakan layanan tersebut. Sebuah layanan yang aman dan nyaman termasuk juga pada e-commerce akan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan salah satu modal utama dalam menuju kesuksesan dari suatu bisnis online berbasis e-commerce. Sistem keamanan pada e-commerce terhadap beberapa aspek penting yang dijadikan dasar, yaitu aspek-aspek keamanan, macam-macam ancaman, dan solusi dari kekurangan sistem e-commerce. Semua aspek penting pada keamanan e-commerce sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan pada sistem keamanan e-commerce secara keseluruhan. Salah satu keamanan yaitu keamanan enkripsi. Keamanan enkripsi membantu mencegah kumpulan data jika perangkat perusahaan hilang atau dicuri, tetapi isi perangkat tersebut terenkripsi, datanya akan tetap aman. Enkripsi juga mencegah perilaku jahat seperti serangan pada jalur komunikasi, menyadap informasi yang sedang dikirimkan, karena data terenkripsi tidak dapat dilihat atau diubah selama perpindahan. Berikut adalah jenis-jenis enkripsi diantaranya. Yang pertama, algoritma enkripsi.
Algoritma enkripsi adalah cara mengonversi data menjadi teks sandi. Kunci enkripsi digunakan oleh algoritma untuk mengubah data secara konsisten sebagai meski terlihat acak. Dan data tersebut dapat dengan mudah dikonversi kembali menjadi teks biasa oleh kunci enkripsi. Yang kedua adalah brute force. Serangan brute force adalah ketika sebuah komputer melakukan jutaan atau bahkan miliaran kali percobaan pencegahan kata sandi atau kunci enkripsi. Komputer mutakhir dapat menjalankan seluruh kemungkinan pemutasi tersebut dengan kecepatan luar biasa. Yang selanjutnya yaitu enkripsi penyimpanan cloud. Data atau teks diubah menjadi algoritma enkripsi lalu disimpan di penyimpanan cloud. Hal ini serupa dengan enkripsi yang dikembangkan secara internal, kecuali bahwa pelanggan harus memikirkan cara agar tingkat enkripsi dari penyediaan yang berbeda-beda dapat disesuaikan dengan kebutuhannya dalam keamanan sensitivitas data. Yang selanjutnya yaitu enkripsi yang dapat disangkal. Enkripsi dengan berbagai kemungkinan cara enkripsi digunakan untuk memberikan informasi yang salah jika data tersebut mungkin akan dimaksudkan untuk disadap dalam transit. Yang terakhir yaitu enkripsi tingkat bidang. Data di bidang tertentu pada halaman web yang dienkripsi, misalnya nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan terkait kesehatan data keuangan. Semua data pada bidang yang telah dipilih akan otomatis dienkripsi. Selanjutnya yaitu perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan non-elektronik, di mana masing-masing sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi dalam konsumen transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Di antaranya secara garis besarnya yaitu berisi yang pertama, definisi data pribadi. Data pribadi diartikan sebagai segala informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik sendiri atau dengan menghubungkan dengan informasi lain. Definisi ini mencakup segala jenis informasi termasuk nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor identitas, riwayat transaksi, dan informasi lain yang berhubungan dengan individu. Yang kedua itu hak pribadi atas data sendiri. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, mengoreksi, menghapus, membatasi penggunaan, dan memindahkan data pribadi secara mereka yang dikelola oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu kewajiban pengelola data pribadi. Kewajiban bagi pengelola data pribadi yaitu pihak yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mengelola data pribadi. Pengelola data pribadi harus mengikuti prinsip keadilan, transparansi, keterbatasan tujuan, ketepatan, kemanfaatan, akurat, keamanan, dan tanggung jawab dalam mengelola data pribadi konsumen. Yang selanjutnya yaitu strategi pencegahan terhadap serangan cyber dalam platform e-commerce. Cybersecurity atau keamanan siber didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengurangi masalah privasi, keintegrasian, serta terhadap adanya fakta yang tersedia. Proses tersebut dapat menjaga sistem informasi dari segala serangan fisik dan serangan cyber. Cybersecurity merujuk pada perlindungan terhadap informasi sesuai dengan jenis data, kecepatan informasi yang ada dalam suatu organisasi untuk penggunaannya secara strategis. Cybersecurity dikatakan memegang peran cukup penting dalam melindungi bisnis e-commerce dalam beberapa ancaman cybercrime yang semakin marak dan canggih. Beberapa hal yang mengenai peran dan pentingnya cybersecurity dalam e-commerce yaitu cybersecurity dan kekayaan intelektual dari akses ke data, pencurian, dan kerusakan. Strategi penjagaan cyber dalam platform e-commerce meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, melakukan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari akses ke data. Yang kedua, menggunakan firewall yang kuat dan mencegah serangan dari luar, mengaktifkan autentifikasi multifaktor untuk meningkatkan keamanan akan pengguna. Yang selanjutnya yaitu menggunakan protokol kesehatan seperti SSL, SPUR MIMS, SPUR WAN, dan SET untuk memastikan transaksi yang aman. Selanjutnya itu melakukan pembaruan dan pemeliharaan sistem keamanan secara teratur untuk menghindari kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat cyber.
Yang terakhir yaitu bekerja sama dengan pihak berwenang dan berbagai pihak terkait untuk memenangi kejahatan cyber dan meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Selanjutnya adalah sistem pembayaran digital. Definisi sistem pembayaran digital merujuk pada metode transaksi keuangan yang menggunakan teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan juga internet. Sistem pembayaran digital memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai ataupun kartu kredit dengan proses yang lebih cepat. Di samping itu, sistem pembayaran digital juga lebih aman dan dapat dipercaya. Sistem ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena telah dilengkapi dengan teknologi enskripsi atau sertifikasi keamanan, di mana teknologi enskripsi itu sendiri adalah metode pengubahan data menjadi sejumlah kode rahasia yang sulit diterjemahkan sehingga tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Pemanfaatan sistem pembayaran digital juga memperpendek waktu dan mengurangi beban bagi pengguna sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada ragam sistem pembayaran digital. Ada 4 jenis sistem pembayaran digital. Yang pertama ada e-wallet atau sering kita kenal dengan dompet digital. Merupakan sebuah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dalam bentuk digital. Selain penyimpanan uang, e-wallet juga dapat digunakan sebagai transaksi online atau transfer uang ke rekening bank dan pengguna e-wallet lainnya. Contoh e-walletnya ada Bayarin, ada OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pembayaran seluler atau mobile payment. Mobile payment merupakan suatu sistem pembayaran digital yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan perangkat pintar mereka. Contohnya adalah penggunaan Google Pay atau juga Apple Pay yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara menggeser perangkatnya ke dekat pembaca atau nirkabel. Yang ketiga ada pembayaran dengan kartu. Pembayaran dengan kartu adalah metode pembayaran digital yang memanfaatkan kartu kredit atau debit untuk melakukan transaksi keuangan. Pembayaran ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran secara online di situs web dan menerima pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit. Yang keempat atau yang terakhir ada akun virtual. Virtual akun atau akun virtual merupakan suatu sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran melalui akun virtual. Metode ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank. Pembayaran digital ataupun kemudahannya, ada beberapa keuntungan dari penggunaan sistem pembayaran digital. Yang pertama adalah kemudahan dan kecepatan yang meningkat. Dalam hal ini, pengguna dapat melakukan transfer dana dari rekening bank mereka ke rekening penerima dengan mudah dan cepat. Berlaku untuk semua jenis transaksi online seperti pembayaran tagihan, pembelian produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perlindungan keamanan dan privasi. Sistem pembayaran digital juga menyediakan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi daripada metode pembayaran konvensional, di mana pengguna tidak perlu membawa uang tunai atau kartu kredit yang rentan hilang atau dicuri. Sistem pembayaran digital juga dapat memfasilitasi transaksi tanpa perlu menyingkap informasi yang bersifat sensitif seperti nomor kartu kredit ataupun nomor rekening bank. Yang ketiga ada penghematan biaya. Biaya transaksi dalam pembayaran digital lebih ekonomis dibandingkan metode pembayaran konvensional, seperti biaya ATM atau pengiriman uang internasional. Di samping itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan promo istimewa atau cashback dari aplikasi e-wallet atau kartu kredit yang dapat mengurangi biaya transaksi. Selanjutnya ada kemudahan dalam penelusuran transaksi. Para pengguna dapat mudah mengakses catatan transaksi atau saldo mereka dengan aplikasi e-wallet atau platform perbankan online. Ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memantau keuangan mereka dengan lebih efektif. Yang terakhir ada meningkatkan kinerja transaksi bisnis, di mana perusahaan dapat menerima pembayaran secara langsung melalui sistem pembayaran digital yang memungkinkan mereka untuk memproses pembayaran dengan cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini juga ada pengaruh pertumbuhan teknologi dalam pemasaran.
Pada masa kini, di mana teknologi telah merajai perkembangan, peranan inovasi teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi menjadi makin krusial. Inovasi teknologi telah mengubah pola hidup, cara kerja, dan juga interaksi sosial kita, serta berdampak signifikan pada kemajuan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi dalam proses promosi dapat diamati dari berbagai perspektif. Dengan adanya inovasi teknologi, perusahaan dapat menciptakan serta memperkenalkan produk atau layanan barunya ke pasar. Dengan mengembangkan teknologi baru atau memanfaatkan teknologi yang lama menjadi baru, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, atau memberikan solusi yang lebih baik untuk kebutuhan konsumen. Pada zaman digital saat ini, platform online dan juga aplikasi, contohnya ada Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Traveloka, dan lain-lain, telah mengubah cara kita melakukan komunikasi, transaksi belanja, dan juga perjalanan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, mereka berhasil mempromosikan produk atau layanan mereka kepada audiens dengan lebih puas, serta mengakses pasar global sehingga mencapai kesuksesan yang sebelumnya sulit dicapai. Namun, penting untuk diingat bahwa inovasi teknologi dalam promosi juga dapat membawa berbagai tantangan dan risiko. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah isu privasi dan keamanan data. Maka dari itu, kerjasama antara pemerintah sangatlah penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dapat diimplementasikan tanpa mengakibatkan privasi dan keamanan. Penting untuk diingat bahwa kemajuan teknologi juga dapat disertai dengan perlindungan privasi dan keamanan yang memadai. Penggunaan big data dan analitik dalam e-commerce. Manfaat menggunakan big data dan analitik. Yang pertama, mengetahui perilaku dan preferensi pelanggan melalui media pengolahan data. Perusahaan e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee dari mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti aktivitas pengguna di situs web, transaksi penjualan, media sosial, dan perangkat mobile. Data ini diproses menggunakan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark yang memungkinkan perusahaan untuk menangani volume data yang sangat besar dengan cepat dan efisien, sehingga perusahaan dapat mengetahui lebih banyak tentang perilaku dan preferensi pelanggan melalui pengolahan data yang tepat. Yang kedua, memahami perilaku pelanggan dengan menganalisis data yang dikumpulkan. Misalnya, terjadi pada Bukalapak yang menggunakan teknik machine learning untuk melihat preferensi produk dan pola pembelian dari jutaan pelanggannya, di mana data ini digunakan untuk membuat profil konsumen yang lebih akurat, yang kemudian menjadi dasar untuk membuat kampanye pemasarannya yang lebih relevan dan unik untuk setiap segmen pelanggannya. Yang ketiga, memungkinkan segmentasi pasar yang lebih detail dan efektif, misalnya pada Lazada yang membagi pelanggannya ke dalam segmen berdasarkan variabel seperti riwayat pembelian, demografi, dan aktivitas online. Dengan segmentasi yang lebih spesifik, Lazada dapat membuat kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen, sehingga hal ini meningkatkan relevansi dan efektivitas iklan yang ditampilkan kepada pengguna. Yang keempat, personalisasi guna meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan. Personalisasi merupakan salah satu keuntungan utama dari penerapan big data dalam pemasaran digital. Misalnya pada Blibli yang menyesuaikan rekomendasi produk, menyesuaikan penawaran promosi, dan mengirimkan email marketing yang relevan. Metode ini meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan mereka. Yang kelima, optimalisasi kampanye pemasaran yang memungkinkan peningkatan return. Optimalisasi kampanye pemasaran juga memainkan peran penting dalam bisnis yang dapat melihat kinerja kampanye mereka secara real time dan menggunakan analisis data untuk melakukan penyesuaian. Misalnya terjadi pada Zalora yang dapat melihat efektivitas iklan digitalnya dan mengoptimalkan alokasi anggaran pemasaran berdasarkan matriks kinerja yang mereka peroleh. Hal ini memungkinkan Zalora untuk meningkatkan return of investment atau ROI dari setiap kampanye pemasarannya.
keenam, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan menggunakan data. Misalnya terjadi juga pada Zalora yang meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pesan yang disesuaikan, penawaran eksklusif, dan program loyalitas dengan CRM atau Customer Relationship berbasis Big Data, di mana hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan mereka. Materi selanjutnya yaitu tren teknologi masa depan dalam e-commerce. Yang pertama, Internet of Things. Konsep utama Internet of Things adalah koneksi internet dan penyimpanan data dalam komputasi awan atau cloud computing dengan menggunakan perangkat yang terkait dengan sistem informasi. Pelaku bisnis dapat meningkatkan kinerja bisnis dan pendapatan usahanya, salah satunya pada bisnis e-commerce Tokopedia. Tokopedia melakukan monitoring. Tokopedia menggunakan Internet of Things untuk menghubungkan stok barang di gudang dan toko mitra mereka untuk memaksimalkan waktu pengiriman dan mengurangi kekurangan stok dan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Tokopedia menggunakan sensor melalui Internet of Things pada alat seperti mesin pengiriman dan pengepakan. Yang ketiga, analisis data pelanggan. Melalui data yang dikumpulkan secara real time dari berbagai perangkat Internet of Things seperti smartphone, laptop, dan lainnya yang digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan untuk mengidentifikasi preferensi konsumen dan menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Selanjutnya, layanan pelanggan yang lebih baik dengan menghubungkan berbagai perangkat konsumen seperti ponsel pintar atau handphone, smartwatch, dan perangkat Internet of Things lainnya. Hasilnya, Tokopedia dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal dan responsif terhadap pelanggan mereka. Yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. Dikutip dari Amazon Web Services 2023, AI merupakan bidang ilmu komputer atau ilmu simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia, di mana dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Selanjutnya, studi kasus pada Tokopedia yang berhasil menggunakan AI untuk meningkatkan personalisasi pengalaman pengguna yang sejalan dengan teori personalisasi dalam ilmu pemasaran. Demikian pula, Shopee menggunakan AI untuk merekomendasikan produk dan menangani layanan pelanggan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, blockchain, yaitu jenis sistem keamanan yang menggunakan teknik peer-to-peer untuk memindahkan data sehingga penggunaan dan pengawasannya tidak hanya bergantung pada satu server. Sistem keamanan yang digunakan berupa sistem sharing security yang dapat meningkatkan keamanan penyimpanan data. Sementara itu, sebenarnya fokus penggunaan blockchain di Indonesia adalah di bidang keuangan. Namun, mengingat berbagai spesifikasi dan keunggulan blockchain, maka blockchain dapat digunakan untuk di dunia e-commerce guna menjaga dan meningkatkan keamanan data pribadi pengguna e-commerce. Penjelasan mengenai teknologi informasi in e-commerce telah selesai. Nah, semoga teman-teman semua bisa paham apa yang disampaikan barusan. Secara garis besar, dalam era digital, teknologi informasi berperan penting dalam perkembangan e-commerce, yaitu aktivitas jual beli produk atau jasa melalui platform online. E-commerce terbagi menjadi 4 jenis, yakni B2B, B2C, C2C, dan C2B. Teknologi informasi memfasilitasi pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas pasar global, dan mendukung pemasaran digital. Keamanan e-commerce ditingkatkan melalui enskripsi, regulasi data pribadi, serta penggunaan firewall dan autentikasi multifaktor. Sistem pembayaran digital memanfaatkan teknologi untuk memudahkan transaksi termasuk penggunaan e-money. Big Data menjadi kunci e-commerce, membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan mempersonalisasi layanan. Tren teknologi masa depan seperti IoT, AI, dan blockchain sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan pengalaman pelanggan. Thank you for watching and see you on the next material explanation. Bye-bye.